Lukas pasal 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Give and it will be given to you. Lukas pasal 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Give Give and and it will be it will be given given to you. to you. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih dengan Contoh Anjeli dan Rosa Chelsea di sekolah Minggu online. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Contoh mau tanya kabar adik-adik semua di rumah ya. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Ya, Contoh yakin adik-adik semua pasti sehat dan luar biasa. Kalau ada adik-adik yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Oke, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau bernyanyi satu lagu. Hari ini ku rasa bahagia. Nyanyikan dengan penuh semangat ya. Ikuti gerakan kami. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, bersyukur kami bisa mengikuti
mengikuti sekolah minggu dengan online. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi satu pujian. Judul lagunya apa, Ci? Setinggi-tingginya langit. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu Setinggi-tingginya langit. Silakan berdiri, ikuti gerakan kami ya. Dengan semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sama seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bahwa kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi, bahkan kasih Yesus mengalahkan segala yang ada. Oleh karena itu kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu lagi, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan Walking with Jesus. Kita pakai bahasa Inggris ya, ikuti gerakan kami. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Sekali lagi dengan semangat. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Yesus sayang padaku. Oke adik-adik, ikuti kami ya, tetap dengan semangat, karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
silakan duduk yang diam, duduk yang tertib, dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Nanti kalau Conda dan Lausa tanya apa ceritanya, bisa jawab, oke? Kalau gitu, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yarni di mana? Di sekolah minggu online. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tapi hari ini juga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa. Ikut lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Contoh Yarni berdoa ya. Ayo semuanya lipat tangannya. Yuk, oke. Ikuti contoh ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ya Tuhan, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Contoh Yarni melanjutkan cerita firman Tuhan, Contoh Yarni mau nanya dulu nih, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ceritanya Lausa Samuel minggu lalu? Ya, benar sekali. Lausa Samuel minggu lalu bercerita tentang Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat. Lalu setelah anaknya ibu janda ini sembuh, bahkan di dalam tahun yang ketiga Tuhan berfirman kepada Nabi Elia dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, karena aku mau menurunkan hujan ke muka bumi ini." Lalu Nabi Elia pergi dan memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, dan dia berkata kepada Nabi Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan bangsa Israel?" Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, "Bukan aku yang mencelakakan bangsa Israel, tetapi kamu yang mencelakakan bahkan seluruh kaum keluargamu." Lalu Nabi Elia menantang Raja Ahab dan berkata, "Kumpulkanlah semua bangsa Israel, raja-raja Baal dan raja-raja Asyerah berkumpul di Gunung Karmel." Maka Raja Ahab mengumpulkan semua bangsa Israel dan juga nabi-nabi Baal, bahkan nabi-nabi Asyerah itu ke Gunung Karmel. Lalu Nabi Elia meminta 2 ekor lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Satu untuk nabi-nabi Baal dan satu untuk Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata, "Olahlah itu dan buatlah untuk Allahmu, persembahkanlah untuk Allahmu, dan aku juga akan mempersembahkan untuk Allahku." Maka tidak boleh ada yang menaruh api di atas mezbah itu. Dan kalau memang Allahmu yang benar, dia menurunkan api, maka dialah Allah. Tetapi kalau Allahku menurunkan api, memakan semua korban ini, maka dialah Allah. Maka mereka setuju dan mereka mengolah semua lembu jantan itu, dan mereka mulai menyembah, bahkan memanggil nama Baal, berkata, "Baal, ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka pun berjinggat-jinggat pun dan tidak ada yang menjawab mereka, bahkan satu pun suara tidak ada yang menjawab mereka. Lalu Nabi Elia mulai mengejek mereka dan berkata, "Jawab, panggillah lebih keras lagi. Mungkin dia sedang berpergian, mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang tidur dan tidak ada yang penjaganya." Lalu nabi-nabi Baal ini mereka mulai memanggil lagi. Mereka memanggil lagi Baal, mengatakan, "Ya Baal, dengarkanlah kami." Tetapi tidak ada satupun suara, hingga sampai petang hari pun tidak ada. Maka Nabi Elia berkata, "Mendekatlah, lihatlah." Lalu Nabi Elia mulai menyusun batu-batu dan membuat mezbah.
di hadapan Tuhan dan menaruh kayu api dan juga lembu jantan itu di atasnya. Dan bahkan di samping mezbah itu dia membuat satu parit. Dan seketika sudah selesai, Nabi Elia ini menaruh lembu jantan itu di atas mezbah. Bahkan dia menyuruh untuk diberikan air di atasnya, bahkan air itu 3 kali lipat banyaknya, bahkan sampai airnya mengalir. Maka Nabi Elia mulailah berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ya Allah Ishak dan Yakub, dengarkanlah hambamu ini, perlihatkanlah bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan." Maka seketika selesai Nabi Elia berdoa, turunlah api dari surga dan menyambar, bahkan memakan semua korban itu. Bahkan batu-batu yang tadi pun habis lenyap, dan air yang ada di parit tadi yang mengalir itu habis dijilatnya, dan semuanya kering, dan tidak ada satupun yang tertinggal dimakan oleh Tuhan, api Tuhan dari surga. Lalu seketika itu bangsa Israel mulailah sujud dan menyembah dan berkata, "Dialah Allah, Dialah Tuhan." Maka mulai mereka percaya kepada Tuhan. Lalu setelah itu Nabi Elia naiklah ke gunung, dan dia berdoa di sana hingga sampai mukanya sampai ke tanah, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan seketika itu turunlah hujan, dan di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya, bahkan dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, dia bisa melakukan segala sesuatu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dia bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah, dialah Allah yang disembah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh yang namanya meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Mereka bangsa Israel mengikuti Baal, padahal Baal itu bukan Tuhan. Baal itu adalah penyembahan berhala. Padahal sebenarnya bangsa Israel dahulu pernah tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi karena ada Raja Ahab, dipengaruhi oleh Raja Ahab, maka bangsa Israel mengikuti Raja Ahab, sehingga Tuhan murka kepada mereka dan memberikan kelaparan, bahkan hujan pun tidak turun sama sekali. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tapi oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu hanya berharap kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah lain. Karena hanya satu Tuhan kita, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, adik-adik, hari ini sekianlah cerita firman Tuhan dari Contoh Yarni. Sebelumnya, mari kita akan mendengarkan ayat hafalan kita hari ini. Kita ambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 18. Contoh Yarni baca dan adik-adik ikuti ya. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 18. Lalu ia berdoa, pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekali lagi ya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Terima kasih untuk cerita kita hari ini. Yuk kita berdoa untuk menutup cerita kita hari ini ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikuti contoh sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih
Terima kasih untuk hari ini, untuk hari ini, cerita firman Tuhan cerita firman Tuhan yang telah yang telah kami dengarkan. kami dengarkan. Biarlah kami Selalu setia kepadamu, setia kepadamu, tidak pernah meninggalkan Engkau tidak pernah meninggalkan Engkau dalam hidup kami, dalam hidup kami, dari sekarang dari sekarang sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Contoh mau tanya dulu ya, adik-adik, ceritanya tadi tentang apa ya? Lause, cerita tadi tentang apa Lause? Ceritanya tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Wah, benar sekali. Ceritanya tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Nah, ketika Nabi Elia melawan Nabi Baal ini, Nabi Elia menang loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa Nabi Elia bisa menang? Oleh karena Allah yang beserta dengan Nabi Elia, Allah yang menolong Nabi Elia. Karena kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ia mampu mengalahkan segala yang ada di dunia ini. Nabi Baal itu adik-adik adalah berhala yang kita sebagai manusia nggak boleh kita percaya dan sembah. Kita harus percaya dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Benar sekali. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau nyanyikan satu pujian sama seperti cerita kita bahwa Allahku besar, kuat dan perkasa. Silakan berdiri, ikuti gerakan kami. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Adik-adik harus selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus ya. Oke? Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Silakan adik-adik duduk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami Kami tutup ibadah kami dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.